Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 dalam masa Advent yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, tunjukkanlah kekuasaan-Mu dan datanglah di tengah-tengah kami. Semoga kami Kau jaga dan Kau lindungi, agar lepas dari bahaya dosa, sehingga kami dapat hidup bebas, merdeka, dan selamat. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.' Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, kita mendengar bagaimana Yesus mengecam orang-orang pada zamannya. Timbul pertanyaan, apa sebenarnya yang dikecam oleh Yesus? Yesus menyebut angkatan itu sebagai anak-anak untuk menunjukkan ketidakdewasaan mereka. Mereka stagnan pada tahap ketika anak-anak memakai diri mereka sendiri sebagai tolak ukur yang menentukan tindakan orang lain. Contohnya, jika mereka meniup seruling, maka orang lain haruslah menari, tidak peduli keadaan mereka. Jika mereka menyanyikan kidung duka, mereka harus berkabung mengikuti kehendak anak-anak itu. Bukan hanya kehendak mereka yang dijadikan tolak ukur, tetapi juga selera dan perasaan mereka. Misalnya, ketika Yohanes Pembaptis tidak makan dan tidak minum, dia dicap kerasukan setan, orang aneh. Apakah itu berarti yang waras adalah mereka yang makan dan minum? Juga tidak, karena Anak Manusia datang dan ia makan dan minum, tetapi dia dicap sebagai pelahap dan peminum. Berhadapan dengan orang seperti ini, semuanya serba salah. Yang benar hanyalah mereka atau selera mereka sendiri, sehingga akan sulit diikuti oleh orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kesabaran adalah pilihan sikap yang tepat
untuk mendengar dengan baik. Kita seringkali tidak sabar dalam mendengarkan sesama. Kita juga membawa kebiasaan tergesa-gesa dalam berliturgi. Semuanya mau dilakukan dengan cepat. Yang sabar dalam mendengarkan dapat melahirkan kepekaan dalam bertutur dan bersikap. Kita sering jumpai dalam hidup ada orang yang sabar dalam mendengarkan, namun ada juga yang tidak sabar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah tidak berpikir tentang dirinya sendiri. Allah peduli dengan hidup dan keselamatan manusia. Karena itu, selain para nabi, Allah mengutus putranya yang tunggal. Allah tidak pernah bosan menemui manusia dengan berbagai cara untuk menyelamatkan jiwanya dan menuntun pada hidup yang benar. Maka hari ini juga kembali kita mendengar bagaimana kebekuan hati orang Israel dan orang zaman itu yang tidak mendengarkan ajaran Yesus dengan baik. Dengan apakah kumpamakan angkatan ini? Mereka seperti anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kita jumpai bahwa banyak orang hanya mau hidup sesuai dengan selera dan egoisme masing-masing. Tidak jarang mereka memaksakan kehendak dan supaya kehendaknya itu yang diwujudkan. Akibatnya adalah di sana sini kita menemukan atau berjumpa bahkan mengalami kekacauan, ketidakdamaian, permusuhan dan sebagainya. Kenapa? Karena masing-masing orang mau memaksakan kehendaknya. Masing-masing orang menghendaki supaya apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, apa yang dia rasakan, itu juga yang harus diikuti oleh orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, hendaklah yang menjadi tolak ukur dan tujuan akhir atau tujuan tertinggi yang dilakukan oleh manusia dalam hidupnya adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena kehendak Allah itulah yang paling pas dan paling menyelamatkan dan paling membahagiakan semua orang. Tetapi untuk melaksanakan kehendak Allah itu, memang kita harus berani untuk bertobat dan mengubah diri kita, dan akhirnya menjadikan kehendak Allah sebagai satu-satunya kehendak yang kita laksanakan dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada masa Advent ini kita diundang untuk bertobat, yaitu tidak menjadikan diri sendiri sebagai tolak ukur untuk diikuti oleh orang lain. Yang harus menjadi tolak ukur dan penentu tindakan kita ialah kehendak Allah. Tuhanlah yang menentukan jalan-jalan yang harus kita tempuh. Melalui perintah-perintahnya, Dia menentukan tindakan kita. Buah dari mengikuti kehendak Allah ialah damai sejahtera dan kebahagiaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.